Selamat berjumpa lagi, friend. Pada part 2 video kali ini akan menjelaskan menu perintah create dalam menggambar 2D Sketch. Untuk menggambar desain 2D Sketch, bukan you kemudian pilih metrik dan pilih standar milimeter IPT, klik create untuk memulai. Setelah masuk part, kemudian pilih start 2D Sketch. Kemudian pilih plan untuk menggambar, kita coba di plan XY. Setelah masuk ke menu Sketch, di sini tersedia berbagai macam perintah menggambar. Fitur lain yang digunakan untuk membuat garis gambar. Di bawahnya ada 4 fitur spline untuk membuat garis yang tak beraturan. Kemudian ada fitur circle untuk membuat lingkaran penuh. Ada juga fitur circle tangen dari 3 garis. Di bawahnya ada fitur ellipse untuk membuat gambar bentuk oval. Di sampingnya ada fitur arc untuk perintah membuat lengkungan. Tersedia 3 perintah arc yang bisa kalian pilih. Fitur rectangle untuk membuat persegi, di sini tersedia 4 varian rectangle yang bisa kalian gunakan sesuai fungsinya. Di bawahnya ada fitur slot yang biasanya digunakan untuk mendesain lubang pasak. Tersedia 4 varian slot yang bisa kalian gunakan. Tersedia juga fitur polygon. Fitur ini biasanya digunakan untuk mendesain kepala baut. Kemudian fitur fillet yang digunakan untuk membuat sudut pada benda kerja. Fitur chamfer ini hampir mirip dengan fillet, namun dengan fitur ini akan menghasilkan sudut tertentu. Ada fitur teks untuk membuat tulisan pada desain. Dan yang terakhir ada fitur point untuk membantu dalam mendesain gambar. Mari kita coba semua fiturnya, friend. Gunakan fitur lain. Letakkan di tengah sumbu kemudian tarik ke atas dan berikan ukuran 30 mm. Kemudian tarik ke kiri dengan ukuran yang sama. Untuk memberi ukuran, langsung ketik saja bersamaan dengan menarik lainnya, kemudian enter. Untuk memberi sudut, kalian bisa klik tab dan tuliskan ukurannya. Perhatikan seperti ini cara menggunakan fitur lain. Kemudian fitur spline control vertex untuk garis yang tidak beraturan. Kita coba klik dan klik lagi untuk coba membuatnya. Jika sudah klik centang. Ada juga fitur spline interpolation. Bedanya ini setiap kita klik poinnya akan membentuk lengkungan. Bisa kita atur lengkungannya dengan menggeser poin atau titiknya. Saya contohkan spline sekali lagi, perhatikan ya. Selanjutnya fitur circle untuk membuat lingkaran. Kita klik senternya, kemudian kasih ukuran. Jadi, di sini kita bisa langsung mengatur ukurannya. Kemudian ada circle tangan, jadi syaratnya harus ada 3 garis untuk membuatnya. Setelah mengeklik 3 garis akan otomatis terbentuk circle-nya. Ada ellipse untuk membuat gambar oval. Bisa kita atur panjang ovalnya seperti ini. Perhatikan penggunaan ellipse ini. Dengan menarik garis sumbunya akan menentukan panjangnya. Silakan kalian coba sendiri ya, friend. Selanjutnya ada fitur arc 3 point untuk membuat lengkungan atau lingkaran yang tidak full. Bisa kita beri ukuran radius kalian ya, seperti itu contohnya. Setelah 2 titik dipilih, kalian bisa menentukan radiusnya. Arc tangan tinggal klik 2 titik nanti akan langsung terbentuk setengah lingkaran. Nah, seperti ini contohnya. At center point, pilih pusat atau senternya. Kemudian tarik dan beri ukurannya. Untuk sudutnya bisa langsung kalian berikan ukurannya. Kita contohkan sekali lagi ya. Mudah kan, seperti itu contohnya. Kemudian fitur rectangle 2 point, kita klik ujung kiri hingga ujung kanan bawah. Kita langsung kasih ukuran untuk memindah ukuran, klik tab jika sudah klik enter. Rectangle 3 point. Berarti ada 3 titik seperti berikut dan bisa langsung kalian kasih ukurannya. Perhatikan ya, friend.
Rectangle center point, jadi membuatnya bisa langsung dari tengah. Juga bisa langsung kasih ukuran dan jika sudah klik enter. Rectangle 3 point center hampir sama prinsipnya. Jadi caranya sebagai berikut. Kalian pilih panjang berapa dan sudutnya sekalian. Fitur slot center to center ini biasanya untuk mendesain pasak. Kita atur jaraknya, kemudian besar radiusnya. Kemudian ada fitur slot overall yang hampir mirip fungsinya. Fitur ini dimulai dengan mengatur jarak antar sumbu lingkarannya. Selanjutnya ada slot center point. Jika diperhatikan hasil slot ini hampir sama. Namun proses membuatnya yang berbeda. Fitur slot 3 point arc. Jika diperhatikan bentuknya agak melengkung seperti yang saya contohkan ini. Tersedia juga slot center point arc. Jika diperhatikan, kita bisa memahami fungsi-fungsi slot ini dengan melihat ikonnya. Ada fitur polygon untuk membuat segi banyak, bisa kita atur banyak sudutnya. Biasanya untuk mendesain kepala baut menggunakan fitur any friend. Dengan memahami icon masing-masing fitur, kita akan lebih mudah dalam mendesain. Jadi jam terbang memang diperlukan ya friend. Selanjutnya fitur fillet. Ini digunakan untuk membuat lengkungan atau radius di ujung skirt. Bisa kita atur ukuran radius yang diinginkan. Selanjutnya kita coba fitur chamfer, hampir sama kayak fillet namun ini bedanya 45 derajat. Bisa kita atur distance-nya, misal yang satu 4 dan satunya 2. Selain itu, bisa kita atur juga besar sudut kemiringan distance-nya. Keren kan, friend? Selanjutnya ada fitur teks, tentu saja untuk membuat tulisan pada desain kita. Caranya perhatikan sebagai berikut. Di sini bisa kita atur mulai dari posisi, numbering bold size, simbol, hingga gaya penulisan dan font. Silakan kalian perhatikan ya, friend. Teks teknik mesin sudah jadi nih. Keren kan, friend? Ada juga fitur geometry text, ini akan mengikuti lengkungan yang sudah dibuat. Syaratnya kita klik dahulu lengkungannya baru kita tulis teksnya. Bisa kita atur sudut startnya juga. Yang terakhir ada poin untuk membuat titik. Biasanya digunakan sebagai bantuan dalam menggambar. Perhatikan contoh berikut ini. Gimana friend, keren sekali kan? Jangan lupa kalian coba juga ya friend. Cukup sekian pembahasan Create to Discard. Mari lanjut part 2 pattern. Let's go!